Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia bahwa kami adalah secitron dan segambar denganmu. Bantu kami untuk mengenali identitas kami yang begitu dalam ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan pencipta segala-galanya, pencipta semesta alam. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, sejak kemarin hingga hari ini dan seterusnya, kita diajak untuk merenungkan tentang kejadian alam semesta. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan itu sangat baik dan sangat indah. Yang kita ciptakan sekarang ini, yang kita lihat masih sebagian, mungkin sebagian kecil dari segala ciptaan Tuhan yang belum kita pahami. Pernah saya mendapatkan suatu suatu film tentang planet-planet lain yang kita ketemukan, yang baru ditemukan dan berjumlah besar sekali, bahkan lebih besar dari bumi, bahkan lebih besar dari planet-planet lain yang kita ketahui seperti Mars, Venus, Jupiter dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang lebih, ya. Jadi kita masih memiliki keterbatasan untuk mengerti dan memahami bahwa ada masih banyak rahasia alam semesta ciptaan Tuhan yang belum pernah dapat kita lihat. Bahkan mungkin yang tidak kita lihat pun, ya, yang kita tidak bisa dapat dari kacamata kita, tetapi menjadi suatu yang luar biasa dapat kita mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang menarik bahwa kita diciptakan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Sekali lagi, marilah kita. Marilah berarti suatu ajakan bahwa Allah itu adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa mengajak Putra, mengajak Sang Sabda, mengajak Roh Kudus untuk menciptakan manusia yang secitra dan segambar dengan Allah. Dan itu tidak dikatakan dengan ciptaan lain, bahkan malaikat pun tidak dikatakan secitra dan segambar dan Allah. Jadi ini suatu identitas kita yang harus kita pahami, harus kita selami. Bukan hanya identitas secara fisik yang kelihatan, badan, tubuh, telinga, hidung, lengkap dengan seluruh diri kita. Betul, itu adalah anugerah yang luar biasa. Secara tidak kelihatan di dalam organ tubuh kita yang tidak bisa kita lihat, yang kita tidak bisa mengerti, yang tidak pernah bisa, tetapi bekerja dengan sangat sempurna, dengan aturan-aturan yang sangat luar biasa. Ketika tidak terjadi suatu aturan yang baik, maka tubuh kita sakit. Alam semesta juga, bintang, bulan, matahari terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, teratur dengan segala apa yang bisa kita lihat. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang kita syukuri. Maka dalam Mazmur selalu mengatakan, alam semesta, pujilah Tuhan, Engkau Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu. Luhurkanlah Dia karena segala sesuatu diciptakan untukmu memuliakan Tuhan. Ya, nah, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah mengajak Sabda, mengajak Roh Kudus untuk menciptakan manusia secitra dengan Allah. Dan inilah karunia yang begitu luar biasa dalam diri kita. Maka saudaraku terkasih, kita wajib dan harus, sekali lagi wajib dan harus untuk mengenali identitas kita, karakter kita yang terdalam sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Lebih daripada itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharganya manusia, maka Allah tidak ingin manusia itu jatuh dalam dosa. Maka Sang Sabda itu turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Dan inilah kita tidak lagi hanya sebagai ciptaan, seperti halnya binatang-binatang, seperti halnya makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan, tetapi justru kita dipanggil dijadikan sebagai anak, sebagai putra Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai putra-putri Allah. Nah, inilah kita lihat betapa luhurnya manusia, betapa berharganya manusia, betapa indahnya manusia.
Maka, saudaraku terkasih, Anda, saya, dan kita wajib memahami, menyelami, menerima, mengakui keputraan kita itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah saudaraku terkasih. Maka di dalam bacaan Injil hari ini kita tidak cukup hanya sebagai apa? Hanya memperhatikan aspek-aspek lahiriah, aspek-aspek aksesoris dalam diri kita. Seperti halnya kalau kita punya HP, hanya aksesoris bagian luar, bukan bagian dalam, bagian yang menjadi inti dari hidup kita. Kita suka hal-hal yang lahiriah, hukum, peraturan, ya, yang nampak, yang kelihatan, tapi tidak melihat aspek yang batin, ya, seperti komputer, seperti HP. Yang paling penting itu bukan covernya, ya, tetapi yang paling penting itu adalah chip di dalam HP itu. Kecil, tetapi itu yang menentukan seluruh diri HP itu berkembang dengan konstruksi yang jauh lebih dalam. Maka saudaraku terkasih, jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah jatuh di dalam aksesoris. Masuklah ke dalam inti hakikat karakter hidup kita, identitas kita yang terdalam. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita, memberkati saya, supaya saya dan kita semua menemukan chip jati diri karakter kita yang terdalam, dan bersyukur dan mengembangkan jati diri itu yang merupakan benih yang harus kita kembangkan semakin dalam, semakin kuat. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda menemukan jati diri Anda sebagai anak Allah dimanapun, kapanpun, dan dikembangkan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan Tuhan mengasihi Anda. Berkat Tuhan atas hidup kita masing-masing dalam nama Bapa dan Putra